Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Puji dan syukur marilah kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas karunia nikmat yang begitu besar, yang begitu banyak yang dilimpahkan Allah Subhanahu wa taala kepada kita, sehingga kita dapat beribadah menyembah Allah Subhanahu wa taala, mendapat keimanan, kenikmatan dengan Islam, mendapatkan kenikmatan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, diberikan kekuatan dan kenikmatan untuk meninggalkan segala yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala. Itu merupakan kenikmatan yang sangat besar diberikan Allah Subhanahu wa taala. Di dada kita masih tersimpan nikmat iman dan Islam. Salawat dan salam marilah kita tujukan kehadirat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabat-sahabatnya, dan orang-orang yang telah mengikuti sunnahnya sampai hari kiamat. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk menuntut ilmu agama. Jemaah, Allah akan muliakan kita di dunia dengan ilmu agama. Allah katakan dalam Al-Quran, yarfa'ullahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Allah akan angkat, akan muliakan orang-orang yang beriman dan berilmu di antara kamu beberapa derajat. Allah juga berfirman, fa'lam annahu la ilaha illallah. Pelajarilah, ilmuilah, tidak ada yang berhak disembah dengan benar kecuali Allah. Jadi kita disuruh beribadah kepada Allah dengan menuntut ilmu agama, mempelajari Al-Quran, mempelajari sunnah Nabi SAW. Karena ilmu agama itu adalah Al-Quran, ilmu agama itu adalah sunnah Nabi SAW. Nabi kita juga mengatakan dalam banyak hadis, man salaka tariqan yaltamisu bihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa memudahkan jalannya untuk menuntut ilmu agama, timbul gairah dan semangatnya mempelajari ilmu agama, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah, maka Allah akan mudahkan jalannya menuju surga. Jadi jalan ke surga itu diraih dengan semangat dan kerja keras kita di dunia ini untuk mengisi diri kita menuntut ilmu agama. Karena larangan dan perintah Allah Subhanahu wa taala kita dapat kerjakan dengan ilmu agama. Jemaah, dengan ilmu agama. Nabi kita mengatakan dalam hadis yang lain, may yuridullahu bihi khairan, may yuridullahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa yang diberikan kebaikan kepadanya, diinginkan dia menjadi orang baik, Allah akan pahamkan ilmu agama. Jadi menuntut ilmu agama ini bukan pekerjaan mudah, jemaah. Bukan pekerjaan gampang, karena setan iblis masih hidup di sekitar kita. Dia menghalang-halangi kita untuk menjadi orang yang paham ilmu agama. Maka terasa berat untuk belajar Al-Quran, terasa susah untuk mempelajari sunnah Nabi SAW. Payah kaki kita dilangkahkan ke masjid, payah tangan kita untuk diarahkan ke masjid, karena setan menghalang-halangi kita untuk menjadi orang yang paham ilmu agama. Karena setan menginginkan kita jadi orang bodoh, orang yang jahil. Kebodohan, kejahilan terhadap ilmu agama itu adalah pintu gerbang yang mewah, pintu gerbang yang besar yang diinginkan iblis untuk menyesatkan manusia. Makin manusia jauh dari ilmu agama, makin jauh dari Al-Quran dan Sunnah, makin mudah disesatkan iblis. Iblis mudah menggelincirkan manusia dari jalan yang benar kalau kita tidak memiliki ilmu agama. Maka Nabi kita memerintahkan kita untuk mempelajari Al-Quran. Dalam hadis riwayat Bukhari, Nabi mengatakan, khairukum, apa hadisnya? Nabi mengatakan, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamah. Sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkan Al-Quran. Jadi kalau mau jadi orang baik, yang pertama dekatkan dengan Al-Quran. Biasakan dirinya dengan membaca Al-Quran. Ajarkan istri dan anaknya dekat dengan Al-Quran. Anaknya juga akan jadi baik, istrinya juga akan jadi baik. Jadi suami wajib mengajarkan istri dan anaknya kenal dengan Al-Quran. Karena lawannya hadis tadi, kalau Nabi katakan khairukum,
Sebaik-baik kamu, lawannya adalah seburuk-buruk kamu. Seburuk-buruk kamu adalah orang yang tidak belajar Al-Quran dan tidak mengajarkan Al-Quran. Bagaimana dia bisa menjadi orang yang baik? Bagaimana dia akan mengerjakan perintah Allah? Bagaimana dia meninggalkan larangan Allah? Bagaimana dia akan menjadi orang yang semangat dalam ketaatan kalau dia tidak belajar Al-Quran? Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya pernah meruqyah orang tua yang sudah hampir sakratul maut, sudah payah. Saya panggil dia, Pak, baca Fatihah. Apa yang dia baca? Fatihah. Disambung loh, Pak. Apa yang dia baca? Fatihah, Fatihah, Fatihah. Saya bilang, Pak, ayatnya itu Alhamdulillah. Dia baca Alhamdulillah. Sambung, Pak. Alhamdulillah, Alhamdulillah. Dengan kejadian ini saya panggil orang keluarganya. Saya tanya, Pak, apakah Bapak ini nggak pandai baca Al-Quran? Dia bilang, ya, Bapak kami nggak pandai baca Al-Quran. Lihatlah ini kenyataan. Sampai sudah dekat sakratul maut, sakit udah menggeluguti seluruh tubuhnya. Di kepalanya tidak ada Al-Quran. Bagaimana dia menjadi orang baik? Apa yang menjadi pembelaan dia di hadapan Allah nanti? Apa yang menyelamatkan dia sampai ke kubur? Dia tidak punya ilmu Al-Quran, di kepalanya tidak ada hafalan Al-Quran, dia tidak pernah menggunakan matanya untuk belajar Al-Quran. Maka kita minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar Allah mudahkan memberikan semangat kita untuk belajar Al-Quran dengan sisa-sisa umur, sisa-sisa tenaga nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita. Kita minta kepada Allah, ya Rahman, mudahkanlah aku mempelajari Al-Quran. Mudahkanlah aku, ya Allah, untuk belajar Al-Quran. Lapangkanlah diriku untuk belajar Al-Quran. Mudahkanlah aku untuk mengamalkan Al-Quran, ya Allah. Minta kepada Allah, karena setan berusaha menghalang-halangi kita, ya, jauh dari Al-Quran. Jauh dari Al-Quran. Karena mempelajari Al-Quran jalan untuk masuk ke dalam surga. Nabi mengatakan, idza marartum biriyadil jannah farta'u. Jika kalian melewati taman surga, kata Nabi, farta'u, mampirlah. Para sahabat semua bertanya, mahya riyadul jannah ya Rasulullah? Apa taman surga itu ya Rasulullah? Nabi katakan adalah majlisul ilmi, majlis-majlis yang di dalamnya dibacakan Al-Quran. Maka kita pergunakanlah tenaga, kesempatan, umur, nikmat yang diberikan Allah ini untuk mendekatkan diri kepada Allah dengan menjaga diri kita dengan menuntut ilmu agama dengan benar, ilmu Al-Quran dan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga ada manfaatnya kepada kita semua. Kepada Allah kita mohon ampun. Semoga Allah memberikan kita kenikmatan untuk beramal dan mengamalkan Al-Quran dengan benar. Fa'tabiru ya ulil albab la'allakum turhamun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.